burung yang udah disangkar bulat, udah gacor setelah dipisah dari betinanya, itu kalau dimasukkan sangkar kotak kok nggak ada betina nih apa gelodoknya dibuka, itu cenderung emosinya lebih naik mas. Jadi lebih gacor, ibaratnya burung itu marah karena biasanya disangkar kotak sama betinanya kok. Ya kemarin kebetulan ada yang tanya ke saya, Om burung saya pasangan, terus baiknya itu tetap dipasangin apa disinggel. Saya balik tanya lagi, lah itu burungnya sampean itu burung yang udah double, udah keluar dobelannya, apa hanya sebatas bunyi gacoran biasa gitu. Terus dia jawab, ya bunyi-bunyi aja mas, cuman sering bunyi kalau dipisah dari pasangannya, sering bunyi gitu. Ya saya ngomong, kalau dia belum keluar dobelannya, pakannya tetap kenceng, ditelatenin tiap hari, dicopot pasang, tapi tetap pasangan. Kalau model sistem seperti itu, copot pasang siang, sore masukkan, gabung lagi, sangkar kotak sama glodok sama biar dia ngawin, biar dia nelur, maksud saya mas. Nah setelah itu sering dicopot pasang dengan pakan yang tinggi, kita setelah nelur baru kita single mas. Jadi proses single itu faktor setelah kita pasangin dengan betina. Kalau burung itu belum double ya, kalau belum keluar dobelan. Jadi biar apa, kecenderungan si jantannya itu mencari betinanya biar gacor gitu. Tujuannya seperti itu sebenarnya mas, nggak lain, hanya seperti itu. Soalnya biar gacor. Ada pembahasan yang apa ya, nggak yang asal ngawin setelah itu langsung dilepas, mungkin gagal pahamnya begitu. Boleh juga mas, jadi kalau nada mulai kering asal ngawin saja di single juga boleh. Bedanya ngawin sama nelor itu biasanya kalau saya itu di nada kering mas. Kalau nadanya belum kering pasti tak telurin dulu, copot pasang, copot pasang, copot pasang sampai benar-benar dia mau kawin mau nelor, baru selesai betinane nelor 2, 3 atau berapa, baru betinane tak ungsikan, tak single mas gitu. Tujuannya apa, biar ada pemicunya si jantan merasa kehilangan si betinanya itu. Sebenarnya kalau orang yang udah mulai paham sih, dengar materi-materi yang dulu kita nggak perlu bahas balik lagi ya mas ya. Cuman kadang-kadang ada yang pemahamannya, daya serap orang kan beda-beda. Ya, kadang hanya yang melihat cuman akhir-akhirnya aja, yang video-video terakhir itu. Iya, nggak video-video yang lama. Jadi ya wajar lah. Kita ulangin lagi, kita detail lagi, lebih detail lagi, baru biar orang semakin paham, semakin paham. Kalau sekarang kan apa ya, kandang kan sudah tutup semua ya. Iya. Itu kan
ada momen untuk bisa melatih di gantengan. Nah itu untuk burung-burung yang tipikal seperti itu misal masih gacor-gacor aja perlu dilatih nggak sih Om? Yang latihnya copot pasang di rumah Mas. Latihnya copot pasang di rumah. Kalau burung ditempel, ada burung deket kok sekiranya nggak mau bunyi, jangan ditempel, dijauhkan, jangan lihat burung lain. Kalau mau sistem copot pasang, nanti habis setelah nelor baru disinggel. Udah mulai gacor, biarin dulu kok sebulan 2 bulan nggak double, pasangin lagi dengan betina baru, jangan betina yang lama. Emang prosesnya harus seperti itu ya, harus sabar juga, kecuali kita proses dari bahan yang udah mulai double. Seumpama nih saya beli bahan udah mulai ada dobelannya lah, baru kita proses untuk jalan lapangan. Itu pun kalau dobelannya belum kuat pasti ada proses penyinggelan lagi ntar gitu. Om, semisalkan tetap memakai betina yang lama, tapi misalkan dipetal dulu Om, lama Om, bulan misalkan gitu, nanti disatuin lagi itu efektif nggak Om? Apa memang efektif sama diganti? Saya pernah tak gabung lagi, itu kecenderungan dia terlalu nyaman dengan betina lama itu lebih besar Mas. Jadi ada juga yang enggak, tapi kan daripada kita menanggung resiko, mending kita cari betina baru. Kita nggak ambil resiko lah. Kalau dipasangin dengan betina lama, resikonya ada burung yang begitu ketemu dengan jodohnya lama, nyamannya terlalu tinggi gitu loh Mas. Semakin nyaman? Semakin nyaman, jadi susah untuk gacor. Nah daripada kita ambil resiko seperti itu kan mending kita gabung dengan betina yang baru Mas. Gitu. Itu versi yang lebih itu ya Om, intinya lebih mudah untuk apa ya, tingkat kegacoran banyak gitu. Iya, kita kan proses tujuannya ke depan harus apa. Jadi kita proses sekarang kayak gini, setelah kayak gini besok mau tak kayak gini, ini itu udah ada planning Mas. Jadi saya nggak ada burungnya seumpama bener-bener dari nol, dari kayak gini, besok kalau udah kayak gini, kalau udah nelor tak single, beda settingan. Karena settingan dari perjodohan copot pasang ganti settingan copot single tanpa mandi tanpa jemur itu kan udah beda settingan gitulah. Nanti kalau udah mulai double baru ganti betingnya copot pasang lagi Mas, beda settingan lagi. Jadi harus tahu dulu settingannya, jangan kayak gitu terus. Tetap seumpama konsisten itu dalam jangka waktu 2 bulan lah, kalau saya rata-rata lah 2 bulan lah. Ini coba inilah kita single. Setelah ini kemarin tak pasangin copot pasang udah mulai nelor, tak single, biarin wakwek bunyi minor. Nah, nanti lama-lama rapat sendiri Mas. Kalau udah rapat baru tak ganti dengan betina lain, pakannya tetap tak kencengin terus. Om, waktu penyinggelan itu Om paling enak itu kan misalkan habis dikasih pasangan ya Om, ngawin sampai nelor, itu paling enak itu ketika penyinggelan sangkar kotak atau sangkar bulat Om? Saya kalau mau pakai sangkar kotak itu tetap tak sangkar bulat dulu. Sangkar bulat udah mulai gacor, bunyi-bunyi sangkar bulat, baru tak sangkar kotak, glodok kita buka. Pemahaman saya gini Mas, burung yang udah disangkar bulat, udah gacor, setelah dipisah dari betinanya, itu kalau dimasukkan sangkar kotak kok nggak ada betina nih glodoknya dibuka, itu cenderung emosinya lebih naik Mas. Jadi lebih gacor, ibaratnya burung itu marah karena biasanya disangkar kotak sama betinanya kok ditaruh sangkar kotak nggak ada betinanya, itu marah Mas sebenarnya. Perbedaannya gitu. Dengan glodok dibuka dan ditutup itu di apanya biasanya? Ya kalau glodok dibuka kan kelihatan. Kalau glodoknya itu nggak ada betinanya. Biasanya kalau glodok ditutup, walaupun dia single, dia tetap masuk, kadang tidur di dalam, nggak mau gacor Mas. Glodok dibuka kan sebenarnya buat pemicu gacor Mas, pemicu aja gitu Mas. Misalkan Om, banyak juga kan ada teman-teman yang bicara masalah pemasaran Om. Apakah faktor pemasaran itu penting juga Om? Pas waktu dalam proses yang
tadi Om Novi sebutkan Om? Pemasteran kalau dia nggak ada pemicunya buat naikin emosi, menurut saya kurang efektif ya. Walaupun itu ada nilai plusnya, ada pengaruhnya mungkin sangat sedikit ya. Tapi kalau ada pemicunya dari pasangan kok di single, dipasangin lagi kok di single, itu pemicunya benar-benar pasangan Mas. Gitu. Mungkin rekomendasi kalau misalkan justru masteran hidup sekalian ya Om? Ya boleh. Misalkan udah pernah ada konten di rumah. Boleh, itu ya itu jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Walaupun masteran kayak masteran sekarang yang banyak bermunculan elektronik ya mungkin tetap berpengaruh. Tapi menurut saya sangat kecil lah pengaruhnya, justru di pemicunya, di pemicu marahnya, pemicu gacornya itu dari pasangan Mas. Gitu Mas. Gitu ya. Intinya buat teman-teman juga yang mungkin masih belum paham dengan apa yang Om Novi omongkan sekarang ini, bisa dicek video lama juga ya Om. Iya betul. Dipelajari, soalnya kan kita juga membahas berdasarkan permintaan dari teman-teman dan juga berdasarkan dari prakteknya Om Novi langsung ya. Iya betul. Kalau saya nggak praktek, saya mungkin nggak bisa ngomong Mas. Iya. Belibet Nggak ngomongnya. iya, Ya. saya nggak bisa ngomong kalau saya nggak praktek. Tapi kalau saya praktek, oh burung kalau kayak gini diginiin jadinya kayak gini, burung kayak gini jadinya kayak gini, kan berdasarkan pengalaman, sedikit pengalaman saya lah Mas. Gitu Mas. Sebenarnya kita berbagi pun karena kita sudah pernah melakukan hal itu ya. Iya betul, betul. Dan pengalaman itu kalau dibagikan bisa bermanfaat untuk orang lain, kan kita dapat pahala juga Mas. Apalagi saya Om. Iya. Oke. Kalau apa ya Om, biasanya itu pas waktu penyinggelan itu paling efektif berapa lama sih Om ketika habis dikasih pasangan? Saya nggak ada efektif berapa lama ya. Yang jelas saya itu maksimal 2-3 bulan kok nggak ada perubahan. Tapi kalau dari bulan pertama naik kok ada perubahan, tetap konsisten di sistem seperti itu, di sistem single seperti itu. Kalau di single kok 3 bulan, dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga nggak ada perubahan, naik ke gacornya, naik ke nada rubahnya, pasti tak pasangin lagi Mas dengan betina baru gitu. Yang lainnya lagi gitu ya? Betul, dengan betina yang lainnya lagi gitu. Biasanya Om, ketika ciri-ciri burung itu sudah mulai enak, apakah bisa diperhatikan dari tingkah laku, misalkan setelahnya mau? Iya, biasanya dia nadanya udah mulai pelan, nadanya udah mulai kering, lama-lama rapet, walaupun awal-awal pasti habis ngekek, nyardot, atau dia wakwek. Tapi kalau dia udah nyaman, dia bunyi, biarin, jangan tergesa-gesa untuk ibaratnya di setting untuk lapangan, jangan dulu. Nanti kalau mau setting lapangan boleh, tapi dengan syarat sering dicopot pasang. Kadang-kadang ada yang baru mulai enak dipasangin, dibiarin aja, jadi ngedrop total, hilang lagi gacornya Mas. Gitu. Ya harus benar-benar berlatih, mulai praktek. Jadi kalau orang nggak praktek ya mungkin nggak bisa Mas. Bisa. Ya, Kadang juga ada beberapa burung yang sudah mulai enak itu bisa kembali ke nol lagi ya Om. Iya betul. Gitu ya, Om? Ya nanti ke single lagi. Jadi kan waktunya jadi lama Mas. Iya betul. Istilahnya memakan banyak waktu lagi ya. Iya betul. Oke. Oke Om Novi. Ya siap. Terima kasih atas waktunya. Ini meskipun baru sehat tapi masih disempetin ngobrol, istilahnya buat berbagi buat teman-teman. Iya Mas. Oke, yang nanti masih penasaran dengan apa yang kita omongan bisa cek video atau enggak WA. Kalau setiap video di kita itu selalu ada nomor WA-nya. Iya betul. Jadi nanti bisa langsung WA sama Om Novi. Iya siap. Oke Om, Mas Eko. Iya. Selamat sore Om. Selamat sore.